Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo SQers, selamat datang kembali di channel YouTube Niki Motor. Gua Teddy JL. SQers, jangan bingung. Ini spot kita ngambil video ini bukanlah Niki Motor. Niki Motor belum sekeren ini ya teman-teman. Tapi ya nanti OTW lah ya. Jadi sekarang saya lagi ada di Audio Plus, di markasnya Audio Plus. Karena hari ini kita mau bahas tentang pernak-pernik audio nih. Aksesoris audio yang bernama EHD dan AHD ya. Karena ini sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan Ko Andre. Ko Andre senior saya, panutan saya. Enggak Terima lah. kasih Ko Andre. Saya terima kasih kita. udah datang ke sini. Iya. Terima kasih. Kita dengar langsung dari kreatornya EHD AHD. Apa sih barang ini ya kan? Teman-teman udah tahu lah kalau DSP, amplifier, speaker itu kan barang-barang utamanya audio ya. Bahkan kalau orang ngomong VSS pun udah banyak yang tahu ya. VSS itu voltage step up stabilizer yang sering dipakai juga untuk doping-dopingnya audio lah ya gitu. Nah, kali ini ada EHD sama AHD gitu. Nah, kita pengen denger langsung dari kreatornya, Ko Andre, yang jelaskan ini apa sih, karena banyak orang di luar sana itu masih ngomong ini apa alat dukun apa sih gitu kan. Apa yang bisa bikin suaranya bagus gitu kan. Nah, kali ini di video kali ini gue pengen make clear ini semua nih. Ini magic atau science gitu. Stay tune teman-teman, nanti akan kita bahas dengan Ko Andre-nya langsung. Nah, Ko Andre, Gimana? ini kita yang di front line nih, di toko yang menghadapi customer nih ya kan. Iya. Banyak sekali sebenarnya customer yang udah pengen tahu nih gitu. Iya. Gua kalau nambahin EHD itu fungsinya apa sih? Karena kan nggak semua customer itu menguasai hal teknis ya. Betul. Gitu. Dan apalagi sekarang muncul yang baru lagi namanya AHD lagi kan. Iya. Nah, itu apa? Boleh sepintas nggak jelasin EHD sama AHD apa sih? Apa ya? Konsepnya apa sih? Jadi EHD dan AHD ini line up dari merek Harmony. Iya. Kita nyebutnya power line. Dari power line ini ada fuse, ada EHD dan AHD. EHD dan AHD ini pada prinsipnya adalah noise control. Jadi mengontrol noise. Kalau E itu elektronik, jadi mengontrol dari sisi elektronik. Kalau A itu akustik, jadi mengontrol dari sisi akustik. Jadi keduanya bekerja sinkronisasi, keduanya saling menguatkan, satu dari sisi elektronik, satu dari sisi akustiknya. Kurang lebih begitu jalan pikiran awalnya. Oke, itu konsep Konsepnya, awalnya. betul. Jadi bukan mainan dukun-dukunan ya. Enggak. Ada basic teorinya ya. Ada, nanti saya bisa jelaskan yang mana masing-masing bisa kita jelaskan. Oh, berarti kan kalau itu kesimpulan saya, kalau tidak memakai kedua jenis barang itu, berarti ada noise, ada kotor berarti. Betul. Ada kotor ya, kuncinya ada kotor ya. Karena kita di surrounding itu di mobil ya. Ya, jadi begini, kalau tadi disebutkan VSS itu kan dia menaikkan voltage gitu. Ya bisa dengan itu, bisa juga menambahkan aki untuk menaikkan kapasitas ampere gitu ya. Satu bekerja di voltage, satu bekerja di ampere. Nah kalau kita bekerjanya berbeda. Kalau katakan EHD itu ada 3 ya. EHD ini ada tiga tipe. Ya, 3 tipe. Yang pertama itu EHD reference ground. Nah, namanya reference ground berarti dia menjadi sebuah ground untuk sistem. Jadi cara kerjanya begini. Di mobil itu kan banyak sekali kabel. Nah, ketika kabel ini dilalui arus, maka sesuai hukum Maxwell terjadilah gelombang elektromagnetik di sekitarnya ya. Dulu kita belajar kan kalau dialirin arus ke sana, medan magnetnya ke sana berputar sehingga alirannya ke arah sana. Nah, medan magnet itu di mobil kan banyak sekali elektromagnetik ini. Dari kabel-kabel aslinya mobil, lampu sen, lampu besar, lampu kecil, AC, speedometer, ECU, semua menghasilkan elektromagnetik, termasuk kabel audio kita. Nah, electromagnetic field ini akan masuk ke dalam amplifier dan terutama DSP. Dia akan mengganggu kinerja board di dalamnya. Karena listriknya yang harusnya bersih terganggu oleh electromagnetic field, maka elektrikalnya pun terganggu. Karena sebaliknya magnetiknya pun akan mengganggu menjadi elektron. Nah, EHD ground itu dikonek ke casing
amplifier, casing DSP, casing player, casing apapun yang kita pakai di dalam mobil, supaya casing ini berfungsi sebagai Faraday shield. Supaya elektromagnetik tadi nggak bisa masuk ke dalam PCB tadi. Dengan demikian, kinerja dari masing-masing DSP, player maupun amplifier itu menjadi maksimal. Jadi itu basic teorinya. Nah, kalau di rumah kan sama, kita juga ada grounding yang ke bawah, yang earth gitu. Di mobil kan kita nggak ada, jadi kita perlu virtual grounding, yaitu EHD reference ground tadi. Nah, kalau EHD reference sources untuk apa? Reference sources ini mengontrol noise dari alternator. Jadi alternator itu kan AC reproduksinya. AC ini dikonvert ke DC di dalam mobil. Maka DC-nya ini 12 volt bisa menyalakan semua elektronik di dalam mobil. Tapi apakah AC-nya itu bersih? Enggak. Tetap ada AC yang tembus di DC. Nah, itu kalau kita nggak benar pasangnya, kalau kita gas kan bunyi storing tuh nging di speaker itu kan berarti AC-nya tembus. Nah, itu reference sources itu adalah memfilter dari kotoran-kekotoran yang ada di kelistrikan untuk source. Jadi source itu player sama DSP, nggak bisa untuk amplifier. Ini hanya untuk player dan DSP. Jadi dia memfilter supaya listriknya itu bersih. Kenapa harus bersih? Karena source DSP dan intinya digital lah ya. Hal yang digital itu tidak boleh listriknya kotor. Ketika listriknya kotor, dia memang cuma 1 dan 0. Tapi dia bisa salah. 1 bisa jadi 0, 0 bisa jadi 1. Namanya jitter. Nah, itu terjadi ketika kelistrikannya kotor. Jadi kita bersihkan pakai namanya EHD reference source. Nah, itu noise control dari sisi alternator. Nah, yang satu lagi yang elektronik, yang ini. Nah, ini semacam reserve lah. Ini seperti supercap kalau boleh dikatakan gitu ya, semacam reserve gitu, reserve capacity, tetapi yang dicuning untuk suara. Kenapa demikian? Karena supercap itu pada dasarnya memang kapasitasnya besar, tapi DC resistance-nya juga besar. Jadi secara suara dia jadi jelek. Coba pasang supercap biasa gitu, beli merek apapun, pasang di mobil gitu, nggak akan jadi lebih bagus, pasti lebih jelek. Karena memang secara spesifikasi dia bukan untuk audio. Untuk dia bisa menjadi audio, dia harus dicuning. Jadilah namanya EHD reference electronics ini. Kenapa disebut elektronik? Dia bisa dipakai di semua elektronik, di amplifier, di DSP, di player. Di-connect aja dia ke fuse atau ke amplifiernya langsung. Nah, dia ini modular. Jadi kita bisa pakai 1, bisa kita pakai 2, kita bisa pakai 3. Biasanya maksimal satu mobil itu 3. Nah, kenapa harus demikian? Kita harus dengar, karena ada efeknya. Setelah sekian lama dia akan plateau, dan kalau lebih dia akan jatuh. Itu sebabnya kita bikin kapasitasnya tidak terlalu besar, secukupnya aja. Nah, namanya musik itu kan begitu. Kita terlalu kontrol nih ruangan ini, kita kasih busa semua. Bisa jadi dead kita juga bisa ya? teriak-teriak ngomong begini karena suaranya dead mati. Nah, ketika elektronik ini terlalu banyak, seperti kita jadi ngobrol, nggak seperti orang nyanyi. Nyanyi kan ada musikalnya, ada decay-nya, betul. Nah, itu sebabnya kita bikinnya per modul kecil-kecil disusun. Nah, itu contohnya EHD. Jadi bekerjanya seperti itu. Nah, panjang ya. Wah, ini clear banget sih, jelas banget sih. Ya, jadi kita tahu bukan jualan voodoo, kita bukan jualan magic, tapi kita menjual sesuatu yang teori. Kita sangat yakini, kita nggak perlu bolak-balik dengernya. Sekali denger, kita cabut pasti langsung berasa. Jadi langsung ke ciri ya bedanya ya. Betul. Nah, berarti kalau penjelasan Ko Andre yang tadi tentang EHD elektronik, kesimpulan saya kalau udah pakai EHD elektronik, berarti nggak perlu pakai ekstra kapasitor lagi dong ya? Nggak. Jadi supercap itu kan biasa besar ya, 200 farad, 400 farad begitu. Nah, terlalu besar itu di dalam mobil juga, di dalam musik tepatnya tidak terlalu bagus. Sama seperti voltage stabilizer, terlalu dikekang juga nggak bagus. Jadi musik itu memang harus flow-nya begitu, jadi harus ada fluktuasinya gitu. Nah, jadi EHD Electronics ini ya penggantinya supercap. Tetapi yang ini di-tuning untuk audio, dikontrol. Kenapa dia masuk dalam noise control? Karena begitu kita pasang ini, noise di amplifier itu juga berkurang jauh. Karena kapasitor itu kan shunt ke ground. Jadi kekotoran listrik juga berkurang. Jadi pendek kata, si EHD ini, ketiga macam EHD ini, betul, punya tujuan utama, yaitu noise. Membuat hasil suaranya lebih bersih, gitu, lebih clean. Jadi hasil suaranya ketika semuanya hilang gangguannya, noise-nya tadi dihilangkan, yang terjadi bukan clean, tapi live.
Jadi yang membedakan, jadi kan banyak ya, saya di HEAC itu di klub high end audio itu, banyak orang-orang home audio. Kalau diajak main car audio kenapa nggak mau? Mereka bilang beda lah, nggak nikmat lah main car audio, beda lah. Nikmatnya itu apa sih? Nikmatnya itu ya live tadi. Jadi ketika kita didengar audio, kalau orang car audio denger home audio bilang, lah tonal begini dibilang bagus. Memang tonalnya nggak selalu bagus di home audio itu. Bisa ngaco. Tapi feel alive-nya, realismenya itu, feel kayak kita nonton live musiknya itu dapet. Karena mereka itu kelistrikannya dibersihkan, mereka pakai power conditioning, pakai AHD, sejenis AHD ini juga, atau yang mereka sebut harmonizer dan lain-lain gitu. Jadi itu yang nggak ada di mobil kan, sehingga kalau dengar mobil kok jadi mati ya, kayak dengar speaker biasa begitu. Nah, feel ini yang nggak bisa didapatkan kalau kita tidak bersihkan noise dari sisi elektronik maupun akustik. Jadi terlalu bersih juga nggak bagus ya? Terlalu bersih juga nggak bagus. Kalau bersih bagus ya, tapi kalau terlalu bersih ya terlalu terkontrol, segala sesuatu yang terlalu kan nggak bagus. Iya, betul. Setuju. Nah, Ko Andre, kalau EHD ini kan berarti ada 3 tipe ya? Iya. Master ground, elektronik, sama source. Iya. Nah, kalau menurut Ko Andre nih ya, misalnya saya punya sistem, tapi saya mau yang tingkat urgensinya paling tinggi dulu. Tipe mana yang saya harus pakai dulu gitu? Kalau tujuannya ngejar live, itu 2. Reference ground dan reference source. Ground sama source ya? Ini langsung live. Feel-nya beda, panggungnya tuh mundur, lebar, bersih, nggak ada haze-nya, nggak ada kabutnya, langsung enak didengar gitu, live feel-nya. Tapi kalau sistem itu gaung, muffled, banyak gema, itu perlu reference elektronik gitu. Jadi kebutuhannya sedikit beda, yang 2 ini membuat sistemnya jadi live, kalau 1 ini membuat sistemnya hilang gaung, resonan, dan lain-lain tadi. Jadi kalau priority tergantung kebutuhan. Nah, kalau di antara 2 ini 50-50, sebenarnya sama aja. Nah, tinggal customer enaknya kan bisa beli modular. Saya beli ground dulu, nanti next saya beli source. Tapi efeknya sama. Jadi 50-50. Kalau yang ini beda fungsi, beda efek gitu. Yang elektronik ini beda efek dibandingkan source dan ground. Gitu. Nah, ini kan EHD sebenarnya udah versi kedua ya, Andre ya? Betul. Bener nggak sih versi kedua? Betul. Yang disebut EHD reference. Betul. Sebelumnya kan ada pendahulunya, yaitu EHD biasa ya. Betul. Yeah. Nah, bedanya apa sih? Karena kalau kita lihat dari sisi harga ya, dia sampai 2 kali. Sampai 2 kali ya. Nah, jadi memang kita sudah 2,5 tahun mendesain yang seri reference ini. Jadi kita berpikir bagaimana membuat ini menjadi ultimate, karena di luar negeri di semua mobil, bahkan di Eropa itu tahun lalu ada 15 mobil itu kita kompetisi di Euro Finals itu hampir semua pakai EHD. Nah, bagaimana cara membuat ini jauh lebih baik lagi? Jadi kita kan selalu termotivasi. Akibatnya dengan casing yang itu, dengan budget yang itu udah tidak tercukupi lagi. Jadi ini casingnya 2 kali lipat lebih besar, sehingga kita bisa mengaplikasikan teknologi yang lebih canggih, parts-parts yang lebih advance, teknologi yang lebih baru. Jadi kita desain dari ground up supaya ini benar-benar menjadi sebuah referensi atau reference yang kita bandingkan dengan produk-produk lain yang sejenis di home audio ya. Itu sampai kita bisa lewatin mereka semua. Setelah 2,5 tahun baru kita produksi dengan sangat yakin, oke, sekarang bolehlah kita main di harga ini, karena memang ya pencapaiannya sampai di harga itu gitu. Dan toh customer juga yang sudah membeli di harga ini akan mendapatkan kepuasan yang jauh berbeda, nggak perlu ABA lagi seperti yang lama kan kita harus pasang cabut gitu. Kalau ini nggak perlu lagi, begitu kita pasang, kita dengerin, kita cabut sekali udah nggak perlu balik lagi, kita udah langsung terasa. Jadi ekstrim lah lebih efeknya gitu. Dan parts yang kita pakai berbeda, konsep desainnya juga berbeda, terus kapasitasnya juga berbeda. Contoh yang sources, yang lama itu cuma bisa 4 ampere. Kalau kita pakai DSP Brex itu udah mepet banget, on the limit. Jadi dia udah mulai stability, headroomnya udah nggak ada, udah mulai habis mentok di atas. Dia P5 DSP Goldhorn itu juga yang baru-baru kan makan stromnya besar. Jadi kita sekarang naikkan kapasitasnya 7,5 ampere. Dengan 7,5 ampere ini dinamikanya, headroomnya jadi jauh lebih luas. Kita jadi berasa enak nih dengernya, santai, relax, dinamis gitu. Volume pelan, volume kencang, stabil. Wah, kalau gitu, kalau balik ke EHD source ya, EHD source kan berarti
kalau kesimpulan yang saya tangkap tadi, dia membersihkan DC input kabelnya, Ya, DC input si source-nya, betul. which is digital ya, digital sangat sensitif sama jitter gitu. Betul. Nah, kira-kira mobil apa yang sangat berpotensi menyebabkan noise listrik yang masuk ke source itu kotor? Semua gitu? mobil. Semua mobil ya. Semua mobil nggak ada yang Bahkan bersih. EV pun sekalian sama. Wah, lebih parah malah. Lebih parah malah Ya, ya. karena kan semuanya dikontrol elektronik. Kalau mobil biasa kita sennya dibunyi di speaker kecil manual dia. Kalau mobil EV sennya aja bunyi di speaker. Iya. Ya, sen Oh. kanan bunyi di speaker kanan, sen kiri bunyi di speaker kiri. Ya, jadi semakin canggih mobil, semakin banyak elektroniknya, semakin besar electromagnetic field yang ada di ruangan. Dan itu semakin akan cenderung DC powernya itu DC akan kabelnya itu semakin akan kotor. kotor Iya. gitu. Dan Dia banyak semuanya ripple gitu ya. dan semuanya Nggak itu kan linear gitu. iya, dan semuanya itu kan dikonek ke dalam satu sasis. Hmm. Berarti kan di mobil itu kan semua dikonek ke bodinya mobil. Jadi 12 voltnya aki dengan groundnya ini dikonek ke satu seluruh mobil. Jadi semua bagian mobil ini jadi ground. Ini jangan-jangan udah membaca nih. EV ini butuh banget nih sama EHD nih guys. Ya kan trennya kan ke sana. Trennya itu kan iya. ya itu. Tapi penjelasannya sangat masuk akal sih. Iya. Iya. Dan bisa kita buktikan juga. Sama ini mungkin banyak pertanyaan juga dari SQers yang terkait EHD ini ya. Sistem sampai sekelas apa sih yang sudah sampai membutuhkan kita menggunakan EHD ini gitu? Ya, Tuan jadi Rick. kalau saya biasanya berpikirnya begini, kalau sistemnya udah lengkap, baru kita membutuhkan yang seperti ini. Lengkap tuh begini maksudnya. Kalau cuman masih pakai speaker, belum ada subwoofer kan belum lengkap. Artinya baru ada mid dan high, bassnya belum ada. Ya. Nanti kalau udah lengkap, udah ada high, ada mid, ada bass, udah lengkap, udah pakai DSP, udah pakai amplifier, nah, disitulah kita butuh Sudah worth it hidupkan untuk main. sistemnya. Satu aja misalnya, groundnya aja. Hidup udah sistemnya. Nah, Pak Andre, pertanyaan terakhir terkait EHD ini, Iya. efek terhadap hasil suara selain yang Pak Andre sebut live-nya itu, Iya. apalagi Pak Andre? Ya, yang pasti kabutnya itu hilang. Jadi sehingga suaranya itu mundur ke belakang, jadi nyaman gitu. Biasa kalau di mobil kan kita deket ya, Ya. setengah meter gitu. Betul. Jadi feel-nya musiknya tuh kayak, aduh kayak orang ngomong In your deket face sama banget. kita kan nggak enak gitu ya. Iya. Nah itu bisa mundur. Terus dari segi panggung lebih luas. Terus panggungnya stabil di atas, dia nggak turun, stabil di atas. Dan yang pasti itu satu hal, yang kita riset sampai 2,5 tahun itu, poin pentingnya adalah dia tidak mengubah tonal aslinya. Nah, itu penting banget. Jadi kalau tuh. tadi udah setting, udah kerja, udah tuning, ini balance-nya udah bagus, kita tambahkan ini dia nggak jadi, high-nya jadi kenceng, bass-nya hilang gitu. Nah, enggak. itu. Atau Ya. mid-nya jadi kurus, jadi nggak ada yang dikorban. Ya. Nah kita tuh untuk meriset itu butuh waktu. Supaya ketika dipasang itu ya udah selesai tuning, kita tambahkan ini lebih bagus, nggak perlu balik lagi tuning, nggak kelar-kelar kalau begitu kan. Ya, Tiap benar. kali orang nambah sesuatu kecil begini doang, tuning lagi dari Ya, awal. dan itu ya agak capek sih. bisa memang. belum tentu dapat lagi belum loh. tentu dapat. Jadi- Itu yang kita sebagai installer kan khawatirnya itu ya gitu, mengganggu ekosistem yang udah ada gitu. Betul. Dan tadi kalau dibilang kenapa orang bilang ini magic, voodoo, snake oil gitu. Awal muasalnya itu dari situ. Jadi sebetulnya ketika saya mengembangkan ini di home audio tadinya ya, saya eksperimen banyak di home audio, saya banyak membeli hal-hal seperti ini. Itu kalau kita beli 10, hanya satu yang betul-betul kerja dengan benar. 9 itu ya boleh dikatakan voodoo, ada yang nggak kerja sama sekali, ada yang kerjanya ngawur. Oh iya, nambah detail, tapi jadi tipis. Bassnya hilang. Ya pastilah jadi detail. Ada yang bassnya kontrol banget, tapi rendahnya hilang gitu. Ada yang jadi kaku, jadi istilahnya ini orang jadi bilang ini voodoo lah, ini nggak jelas gitu. Ya jadi hanya mainin sugesti aja ya. Iya. Dan kita harus bolak-balik sampai kita sendiri percaya ini bener atau enggak gitu. Iya. Nah, yang 9 ini begitu, tapi dari 10 itu pasti ada satu yang betul-betul dipasang langsung berasa. Nggak usah mikir dicabut, dipasang aja langsung berasa gitu. Nah saya itu mau menjadi yang seperti itu. Setuju banget, karena saya jujur Pak Andre, saya di Niki Motor juga ya. Ini kan termasuk hal yang sulit untuk dijual ya tadinya ya. Betul. Karena kita kan harus punya penjelasan basic explanation ke customer, ke user. Iya. Ini tuh ngapain sih gitu alat ini Iya. gitu. Terus hasilnya bedanya seperti apa sih gitu Betul. kan. Nah kalau kita harus menanamkan sugesti ke customer, saya nggak mau begitu.
Nah, Karena besok-besok kita dikira penipu lagi Iya. kan gitu. kita kan bukan ahli hipnotis. Iya. Kita pedagang, tapi pedagang barang yang Iya, betul-betul betul. benar. Makanya saya pribadi juga pengen penasaran banget sama EHD ini efeknya sampai sejauh mana. Iya. Apalagi muncul yang Nanti kita referensi. dengerin sama-sama aja. Iya pasti. Nanti kita juga akan rekamin teman-teman SQers. Barangkali kamu punya kuping yang jeli gitu, bisa langsung bedain Pasti. hanya memakai headphone gitu, Iya. atau ya earset gitu ya. Iya. Atau kita juga akan ada demo kitnya tuh di Niki Motor. Teman-teman bisa langsung datang ke Niki Motor. Bahkan kalau mau colok langsung ke mobil kamu juga bisa gitu. Nah, itu top. Harus bisa begitu. Iya. Setelah kita udah bahas EHD, Ko Andre, Iya. saya mau masuk ke AHD nih. Oke. Gitu. Boleh jelasin AHD itu makhluk apa sih? Jadi gini, AHD itu kan acoustic harmony device ya. Ya. Jadi kalau orang bilang harmonizer ya kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi prinsip kerja harmonizer kan berbeda-beda. Ya. Ada yang Schumann resonator dan lain-lain. Kalau kita nggak seperti itu. Kita mengontrol electromagnetic field. Jadi ceritanya begini. Bedanya apa kalau kita dengar siang ada orang seneng, saya tuning di malam hari aja gitu. Ya. Karena malam hari suara lebih enak. Betul atau enggak? Sebetulnya betul. Betul. Karena apa? Kita tuh ketika malam hari kita tuh jauh dari matahari. Nah itu kalau disebutnya namanya solar flare. Jadi ketika siang itu kita dekat dengan matahari, semakin besar electromagnetic field di yang kita rasakan. Di dalam kabin ya. Ya, demikian juga ya tadi dari kelistrikan mobil, kelistrikan audio kita sendiri, itu kalau dijumlah semua jadi besar electromagnetic field di dalam mobil, dan kepadatannya di dalam mobil itu mengumpul di satu-satu sisi, jadi tidak merata. Nah, fungsi dari acoustic harmony device ini adalah membuat electromagnetic field tadi pertama menjadi merata, kedua selaras dengan audio. Jadi ini sebenarnya adalah generator juga, generator elektromagnetik, tetapi yang terkontrol untuk mengisi kekosongan tadi dan mengambil bagian yang terlalu padat sehingga menjadi merata electromagnetic field-nya. Dan kedua selaras dengan musiknya. Makanya dia ada dilengkapi antena 2 dan bodinya dari carbon fiber. Carbon fiber sendiri itu konduktif, jadi dia berfungsi sebagai antena. Jadi sebetulnya prinsipnya AHD ini punya 3 antena. Gitu. Sorry, agak kritis sedikit Ko Andre pertanyaannya. Kalau dia bisa mengenali, bisa mengcounter nih efek penumpukan medan elektromagnetik di setiap mobil. Nah, setiap mobil itu kan kabinnya beda-beda. Betul. Situasinya berbeda-beda. Betul. Apakah dia punya cara kerja yang bisa merapikan itu semua? Bisa. Untuk setiap mobil yang berbeda-beda? Bisa. Karena pada prinsipnya kan kita mengenerate sesuatu yang baru. Ya, jadi mengenerate sesuatu electromagnetic field yang baru untuk mengkoordinasi yang ada gitu. Jadi ini semua kita bariskan dengan electromagnetic field yang baru, yang sangat kuat gitu. Jadi ini saking kuatnya dia nggak perlu lagi ditaruh di dalam dashboard. Taruh aja di dalam laci pun, di dalam dashboard pun, di dalam konsol pun dia tetap bekerja gitu. Karena ini sangat kuat kerjanya. Jadi dia tidak battery operated, 3 volt, 1,5 volt, dia 12 volt. Dia regulated. Kemudian kalau yang seri reference itu ada 3 modul dengan 3 frekuensi elektromagnetik yang berbeda, menghasilkan gelombang elektromagnetik baru yang terkontrol, yang sangat kuat di dalam mobil itu. Gitu. Yang mana itu kita tuning juga kembali ke tadi. Jadi kita tuning dengan apa yang kita benar gitu. Jadi ini harus dituning di sistem yang benar supaya ya dia benar-benar selaras dengan musik yang benar gitu. Benar, saya setuju. Ini bukan obat instan ya teman-teman. Betul. Dia tidak bisa membenarkan mobil yang sudah salah settingnya gitu. Nggak bisa. Misalnya mid-bass sama subnya nggak invest gitu. Nggak bisa. Nggak akan jadi benar gitu. Jadi jangan berharap ini bisa membetulkan settingan yang salah. Tuningnya tetap harus benar. Ya, ini adalah merapikan sesuatu yang nggak bisa dirapikan pakai tuning. Betul ya, Pak Andre ya? Jadi ini menambahkan pilar baru di dalam audio. Jadi kalau dulu kan kita mengenal namanya barang pasti pengaruh, instalasi pasti pengaruh, tuning sangat pengaruh, ya kan? Kabel kan termasuk di barang. Tetapi sekarang ditambahkan lagi dengan namanya noise control. Gitu, noise control secara elektronik maupun secara akustik. Jadi pilarnya ini menjadi bertambah. Nah semuanya bekerja sinergis. Apakah nggak dicuning bisa jadi bagus? Ya nggak bisa. Apakah
barangnya jelek bisa jadi bagus, ya nggak bisa juga mau dicuning sampai gimana pun. Nah, empatnya ini memang harus bekerja secara sinergi. Setuju. Gitu. Oke, tadi cara kerja si AHD udah dijelaskan dengan lengkap dan jelas sama Ko Andre. Sekarang saya mau tanya nih pertanyaan umum nih Ko Andre. Iya. Ini barang mesti ditaruh di mana? Nah. Meskipun dimanapun tadi disebutin Iya. sama-sama efek, tapi mungkin ada urutannya kali. Ada. Ada ya, bener ya. Jadi gini, di mobil kan kita mau punya panggung di depan. Ya. Jadi memang utamanya kita harus meratakan dulu elektromagnetik yang di depan. Jadi satu kita taruh depan itu mandatory, pasti. Kemudian oke, kita mau improve. Kita pasang 2, apakah 2 kali lipat efeknya? Ya, 2 kali lipat. Kita pasang 1 lagi di belakang supaya elektromagnetiknya rata antara depan belakang. Untuk apa? Supaya kesan panggung, ambience-nya ini enak, nyaman. Nah, keren. kalau nanti kita ada budget lebih lagi, kita mau tambahkan 2 lagi, taruh di left center dan right center, dia panggung depannya jadi lebih merata lagi. Wow. Nah, itu jadi kalau biasa kita 4 ya, 3 di depan, 1 di belakang, itu meratanya enak gitu. Pakai 4. 3 Pakai di 4 depan. guys. Mandatorinya 1 di depan tengah. Jadi dia kan meratakan panggung depan dulu, ya kan, baru belakang. Tapi kalau ditambah lagi di left center dan right center kan dia lebih imbang lagi. Gitu. Jadi kalau ditanya tadi di mobilnya kan beda-beda, iya, tapi kita taruh kan di tempat stage panggung yang kita mau bentuk. Disitulah kita ratakan dulu, kita rapikan Prioritas di situ. dulu ya. Jadi apapun mobilnya, kalau kita taruh di situ ya kita rapikan di situ. Kalau kita taruh di center, ya sekitar center itu jadi rapi. Tapi musik kan nggak cuma di center, tapi memang kebanyakan di center. Oke, kalau ada budget lebih kan bisa kita taruh left center dan right center, dia kan meluas panggungnya. Ada budget lebih kan kita bisa taruh lagi di belakang. Jadi sehingga ambience kesan ruangnya itu bagus kan, rekaman-rekaman yang Q sound atau 3 dimensional bisa jadi lebih terasa gitu. Wih, keren. Kalau kamu Sultan beli 5. Nah, sekarang untuk AHD ini, Ko Andre, tadi EHD kan bisa membuat hasil suaranya lebih kedengaran live ya. Yeah. Terus dia stagingnya manteng di Yeah, atas ya, nggak mau yeah. turun gitu ya. Nah sekarang AHD ini dia akan menyebabkan apa di hasil suara gitu? Ya, yang pertama poin live-nya sama dengan IHD. Jadi sama-sama membuat kesan live. Live itu artinya kalau kita main drum benar-benar attack decay-nya itu jelas gitu ya. Iya. Tapi ada poin kedua yang dibuat oleh HID, dia pinpoint-nya, imaging-nya jadi pinpoint. Jadi fokus satu persatu. Bisa nunjuk ya? Lebih jelas gitu. Lebih jelas ya. Karena kenapa? Electromagnetic field-nya merata dan sinkron dengan audio. Sehingga kita tuh pinpoint, gampang jelasnya. Otomatis dia juga nggak turun ke bawah gitu. Stabil di atas dan bukan cuma stabil di atas tapi pinpoint gampang kita lihat gitu. Dan yang ketiga resonannya jauh berkurang. Artinya kalau gitar misalnya, kita kan ada string, ada soundboard. Kalau di mobil karena pantulannya banyak, kanan kiri kaca, depan belakang kaca semua. Jadi pantulannya banyak. Sehingga suara itu menjadi resonannya kalau kita petik gitarnya, stringnya ini hampir nggak berasa. Karena ketutup sama resonan soundboardnya. Ketika kita kontrol dengan acoustic harmony device ini, string petikannya lebih jelas. Sehingga dia berimbang dengan soundboardnya. Kan seharusnya stringnya lebih jelas daripada soundboardnya. Namanya juga attack dan decay. Satu hal lagi yang paling penting, sama seperti EHD, kita riset supaya dia tidak mengubah tonal. Jadi tonalnya tidak berubah. Kalau suaranya ya seperti itu, amplinya seperti itu, speakernya seperti itu, tuningnya seperti itu, ya seperti itu bunyinya. Dia nggak akan Justru berubah. dia mengembalikan ke orisinalan Betul. karakter suara komponennya. Jadi kita ya, hanya mengoptimalkan. Ya. Jadi Dia tidak mengembalikan dia ke aslinya betul. gitu. Jadi ini pilar keempat yang mengoptimalkan, mengembalikan tanpa merubah tonal. Nah ini yang sebetulnya proses yang paling lama dalam proses pembuatan selama 2,5 tahun itu, bagaimana dia betul-betul tidak mengubah tonal. Butuh sebuah sistem referensi yang betul-betul tonalnya neutral untuk yakin bahwa ini nggak merubah tonal. Dan kita eksperimen di 2 mobil yang betul-betul neutral, yang tingkat kategori EMA Asia kemarin juga memenangkan 2 kelas yang berbeda. Itu dua-duanya kita trial di situ dulu. Sukses, baru kita keluarkan di bulan Januari gitu. Kita nggak berani sembarangan sugesti orang gitu. Kalau kita udah trial, kita yakin, kita bagus, kita kompetisikan, hasilnya di EMA Asia
bisa Travel dipertanggungjawabkan. Asia, 11 negara aja kita bisa menang 2 mobil ini dengan 2 itu, oke. Ini kan bisa dipertanggungjawabkan, enak dijualnya gitu. Jadi Iya, kita nggak nipu, tapi jual sesuatu yang memang benar-benar bagus. Customer satisfaction terjamin gitu. Dan ini tinggal cabut pasang aja, orang bisa dengerin. Gitu. Keren banget. Thank you. Nah, Ko Andre sebelumnya kan sempat bahas ini mirip kerjanya dengan harmonizer. Betul. Sebelumnya kan sudah banyak banget harmonizer yang pakai baterai yang ditaruh di atas dashboard dan sebagainya. Sama, dia konsepnya bisa ditaruh di banyak tempat juga seperti itu. Sama. Nah, bedanya apa sih dengan AHD ini? Oke, yang satu bedanya kita powered by kelistrikan mobil, jadi 12 volt yang otomatis lebih stabil. Kenapa? Dulu kita juga menjual yang pakai baterai ya. Kita nggak tahu kapan baterainya mati, kapan baterainya lemah. Intinya kita mau sesuatu performance yang pasti stabil setiap kali kita masuk sama terus. Kapanpun sama terus, nggak akan berkurang gitu. Itu. Kemudian kedua, kita nggak cuman pakai 1 generator, tapi kita pakai 3 generator. Ya. Terus saking kuatnya generator itu kita harus pakai antena dan carbon fiber case. Jadi karena kita punya 3 generator, 2 antena, 1 carbon case ini jadi antena juga, sehingga kinerjanya jauh lebih kuat gitu. Nah, yang ketiga, poin yang paling penting itu kita tuning supaya dia tidak mengubah tonal, jadi hanya memberikan efek positif. Kebanyakan dari harmonizer yang tadi saya cerita tuh, yang di home audio maupun yang semua lah yang kita coba, dia akan merubah tonal. Ya, bagus di detail, ya bagus betul, tapi vokalnya jadi tipis. Ada sacrifice. Bassnya jadi hilang, ada yang dikorbankan, low bassnya hilang gitu. Nah, kita itu kenapa kita harus pakai 3 modul? Karena rentangnya lebih besar, sehingga tidak ada yang harus dikorbankan. Kenapa sampai harganya segitu mahal gitu ya? Mahal relatif lah ya. Tapi kenapa kita harus sampai segitu? Karena kita pakai 3 modul supaya bisa terjangkau semua. High, mid, low-nya ini terjaga. Jadi nggak ada yang dikorbankan. Kalau kita rapikan di high-nya aja, mid, low-nya hilang. Dan sebaliknya, kalau kita rapikan mid-nya aja, mid-nya jadi bersih rapi. Nanti berasa bass dan high-nya nggak ada gitu. Ketinggalan ya. Jadi kita harus rapikan keseluruhannya, semuanya. Dan itu kita tuning satu persatu. Jadi itu yang membedakan dengan harmonizer yang ada di pasaran gitu kira-kira. Ya. Pakai baterai, kamu nggak tahu ini alat masih fungsi apa nggak sih gitu. Tahu. Biasa sugestinya aja. Oh iya, jadi ujungnya ya sugesti juga. Sugesti ya. Kalau ini kita pasti tahu dan kita bisa lihat ada lampunya nyala atau enggak gitu. Wah, menarik banget nih SQers. Kedua aksesoris audio, kalau gue suka bilangnya aksesoris pendukung yang kalau lu pakai bisa meters banyak ya. Tapi kalau lu nggak pakai juga nggak apa-apa sih gitu kan. Karena ini pilar keempat. Pilar keempat ya. Tapi kalau lu udah ngerasain yang pakai, biasanya udah nggak mau balik gitu. Betul. Ya, nah ini thank you banget Pak Andre, penjelasannya sangat scientific dan sama-sama detail, lengkap ya, sesuai yang gua imagine ya, yang gua harapin gitu. Semua udah terjawab, jadi gua udah nggak usah khawatir lagi kalau misalnya dapat pertanyaan dari user, ini buat apa, ini bagaimana cara kerjanya. Tinggal lihat YouTube-nya ini ya. Sudah bisa jual kecap Andre. Ya gitu SQers. Habis ini saya izin Ko Andre, mumpung di sini udah ada kita demo tes, ya, saya izin dengerin. Pakai nggak pakai bedanya apa ya kan, satu persatu kita coba. Nanti gue akan kasih feedback experience saya ke teman-teman SQers. Jadi bisa sharing ya. Kita cobanya di ruangan ini. Ya mau dibilang perfect secara akustik juga enggak kan gitu kan. Tapi at least proper lah dibanding Niki Motor. Enggak juga. Ya. Oke lah itu. Ya. Pak Andre, thank you banget. Wah, saya thank you tadi udah datang ke sini. Ya. 我想，在人潮汹涌的今天，作为人，是不是应该欣赏上面的一草一木，每一个动人的瞬间？过着平凡的日子，不知道会不会。 也有爱情介入，总流去，我却在乎你，心甘情愿感染你。
langsung forward ya suaranya ya. Langsung maju. Tadi mundur, ini langsung maju. 人生几何能够得到知己，失去生命的力量也不可惜。 Image pianonya langsung jadi lebih besar. 所以我求 Jadi 求 lebih besar 你， image-nya. 别 Less 让我 nitik ya. 离 Kalau tadi nitik banget, terus sekarang jadi agak 除了你，我不能感到自己。 Panjangan. Nanti gue rapiin kabel-kabelnya aja. 记得很早以前，听人说过，人生是一个又一个的轮回， beda loh guys. Ini nggak pakai 在每一次的 EHD, nggak pakai AHD ya. Ini bener-bener apa adanya bunyinya. 有些时 Ya ini kayak dengerin 候， audio. 注定要错过 Ini。kayak dengerin audio. Suaranya enak ya. Tapi image-nya, tata letaknya itu tidak seperfect yang tadi pakai 在人 complete 潮 set 汹涌 gitu. 的今天， Jadi saat kita pakai 作为 EHD aja ada improvement. Tambah EHD lagi, 学会珍惜， improve lagi. Jadi 学会 image yang terpampang itu bener-bener kita kayak dengerin live. 欣赏 Kalau sekarang gue kayak dengerin rekaman, 欣赏身边的 kayak dengerin audio gitu. Nah itu dia SQers perjalanan gue hari ini di Audio Plus. Nyobain EHD, AHD, penjelasan lengkap dari Ko Andre ya, sang kreatornya. Jadi kita dapat wawasan yang lengkap banget hari ini. Sekalian bisa langsung nyobain perbedaannya ya, meskipun di dalam ruangan, tapi ini sangat merepresentasikan kondisi yang ada di mobil gitu. Ya, di ruangan aja berasa, apalagi di mobil gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pengen nyoba seperti yang kita mention tadi, teman-teman bisa nyoba langsung bawa mobil kalian ke Niki Motor, buktikan sendiri. Kalau nggak cocok ya udah, itu pilihan ya kan. Tapi kalau Anda cocok ya pengen lengkapin dengan sistem kamu dengan pilar keempat tadi, monggo. Ini adalah teknologi baru yang udah terbukti banget, bukan magic tapi science gitu. Oke? Terima kasih udah menonton teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah. 是我们注定要错过的。我想，在人潮汹涌的今天，作为人，是不是应该学会珍惜，学会关爱，懂得欣赏，欣赏身边的一草一木，每一个动人的瞬间，每一个平凡的人，每一个平凡的故事。如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？也许认识某一人，过着平凡的日子，不知道会不会也有爱情甜如蜜。记得很早以前，听人说过，人生是一个又一个的轮回，在每一次的轮回当中，有些人，有些事，是我们注定要错过的。
想，在人潮汹涌的今天，作为人，是不是应该学会珍惜，学会关爱，懂得欣赏，欣赏身边的一草一木，每一个动人的瞬间，每一个平凡的人，每一个平凡的故事。如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？也许认识某一人，过着平凡的日子，不知道会不会也有爱情甜如蜜。任时光匆匆流。记得很早以前听人说过，人生是一个又一个的轮回，在每一次的轮回当中，有些人，有些事，是我们注定要错过的。我想，在人潮汹涌的今天，作为人，是不是应该学会珍惜，学会关爱，懂得欣赏，欣赏身边的一草一木，每一个动人的瞬间，每一个平凡的人，每一个平凡的故事。如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？也许认识某一人，过着平凡的日子，不知道会不会也有爱情甜如蜜。